bareng tuh. Gagal juga. Itulah cerita kegagalan. Nah, tapi kalau kata orang kan kalau gagal banyak itu kan ya udah gitu kan. Maksudnya kan ya nothing tulus lah ya. Gagal banyak ya kan kita butuh satu kesuksesan ya kan. Yang dilihat orang juga sebenarnya yang sukses-suksesnya aja gitu kan. Orang jarang tahu ya gagal-gagalnya di mana gitu. Akhirnya percobaan pertama LPDP alhamdulillah lolos lancar. Terus percobaan pertama Fulbright alhamdulillah. Tapi saya belum bilang, makanya di poster itu saya nggak mau dibilang worthy Fulbright ya atau apa Fulbright gitu ya. Karena Fulbright itu masih setelah lulus wawancara itu masih banyak itunya tuh apanya prosesnya itu tahapannya gitu. Ya emang kalau beasiswa yang lain kan berkas wawancara kalau udah lolos ya udah gitu ya. Kalau Fulbright ini panjang ini. Jadi setelah lolos wawancara terus nanti apa namanya berkas lagi. Saya alhamdulillah udah lolos kalau berkas. Ya itu kayaknya otomatis ya. Pasti lolos ya kalau lengkap berkasnya lolos. Setelah itu apa? Setelah itu apa ya? Pokoknya banyak banget. Setelah itu tes tes diagnostik TOEFL buat apa namanya? Masuk kursus. Jadi nanti setelah ini saya kursus TOEFL dan GRE semacam TPA gitu ya. Ya gitu-gitu dan kemarin baru tes TOEFL alhamdulillah sih kayaknya hasilnya yang ini udah ada sebagian yang keluar dan alhamdulillah mencukupi. Ya begitu, tapi intinya belum belum officially, jadi masih kandidat kandidat utama gitu. Jadi kalau di Fulbright ada kandidat utama, ada kandidat alternatif gitu ya. Jadi gitu. Nah, sekarang tentang beasiswa ya, tadi kan saya udah cerita tuh. Kalau kata orang itu kan dapat beasiswa itu kan karena kerja keras gitu kan. Atau karena kontribusi sosial gitu kan, rajin organisasi dan sebagainya. Oh ini ada yang mau konser, oh, enggak. Terus juga fokus katanya kan, nggak ngerjain apa-apa gitu. Ya apa, memang ada benarnya gitu ya. Tapi berdasarkan beberapa bukti ya, apa maksudnya penelitian ya. Beberapa penelitian itu bilang sebenarnya dapetin beasiswa itu karena keberuntungan ya atau privilege atau kelebihan seseorang yang sifatnya itu lebih ke given gitu ya. Uh, Misalkan langsung aja contohnya. Privilege itu misalnya saya terakhir kaya misalnya ya, saya terlahir kaya gitu. Itu kan udah otomatis nggak otomatis sih, tapi umumnya uh, dia dapat pendidikan yang bagus, nanti dapat asupan gizi yang bagus, dapat apa support yang bagus lah pokoknya. Dan itu bisa apa namanya memampukan dia buat bersaing lah gitu di di market di pasar gitu. Sebenarnya ya saya nggak mau mengeneralisir ya, tapi nggak jauh-jauh di komunitas di LPDP gitu. Kalau misalkan dilihat itu lulusan-lulusan UIN pesantren itu paling 1-2 yang notabene kan orang pesantren itu kan orang kampung ya kan, ya yang menengah ke bawah gitu kan. Terus lulusan apa UIN gitu kan kuliahnya kan rata-rata kalau LPDP atau beasiswa yang lain itu kan UI ITB yang memang udah dari sananya udah inilah gitu. Tapi ya nggak semuanya, tapi ya yang saya lihat sih mayoritas. Terus ya juga privilege keluarga, mungkin kalau nggak ada uang tapi kalau keluarganya sportif juga biasanya lebih sukses. Kesehatan tadi ya berkaitan nama ini, biasanya kalau lebih sehat juga biasanya lebih kenceng tuh mikir otaknya tuh. Terus pendidikan pasti, dan geografi. Karena saya pernah tinggal di Sumatera, jadi saya ngerasain banget akses ke apa namanya
kesempatan itu terbatas kalau di daerah. Kayak misalnya nih, teman-teman yang di Sumatera mau ngambil, misalkan tempat saya Padang Sidempuan, kalian pasti jarang yang tahu ya, Padang Sidempuan ada di Sumatera Utara. Kalau mau ngambil TOEFL itu dia harus atau IELTS itu harus ke Medan gitu. Perjalanannya aja bisa bisa 1 hari gitu, bisa habis uang 1 juta bolak-balik gitu. Kan itu udah mahal sendiri gitu buat ongkosnya aja. Nah itu saya beruntung tinggal di Jawa, jadi di Bogor maksudnya ya. Jadi akses ke sana tuh kan gampang dan itu juga salah satu privilege saya. Nah, tapi kalau misalkan dilihat juga sih emang ini sekolah saya dulu zaman waktu pesantren. Ini kelas saya nih yang paling ujung sini nih. Paling ujung waktu Ya, saya tahu dia. kelas 3 MTS. Ini di Bogor ya. Bogor masih ada sekolah kayak gini ya. Ya sedih banget Bogor. Dan ini waktu saya di Monash. Ya, jadi big leap, lompatan yang besar ya. Kalau misalkan dilihat dari sini dari Gaskul. triplek ke high tech itu kan lumayan. Monash University yang Oke, Bogor. itu aja. Ini kampung saya masih banyak ini namanya liok ya buat bikin batu bata, jalanannya rusak. Kalau hujan becok itu apa ya? Banyak lumpur kayak gitu ya. Ya itu. Dan ini IG Betul. saya. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Aziz atas ceritanya tadi. Apa Ya, ini The saya Untold cerita. Stories, Kak? Ya, uh, ya begitu. Ada kayak yang nggak naik kelas atau nggak lulus UIN itu kan saya nggak cerita ke banyak orang. Iya, eksklusif hanya di Sunstream Global. Jadi teman-teman, sebelum akhirnya Kak Aziz menjadi kandidat untuk S3 Fulbright ternyata gagal di UIN Jakarta gitu. Jadi di Jakarta ditolak, diterimanya di Amerika. Amin. Nah, Kak, tadi kan udah cerita berapa kegagalan waktu apply beasiswa dulu. Itu beasiswa S2 ya, Kak? Wah, iya, S2. Beasiswa S2 yang AAS dan Chevening itu. Kemudian, apa yang akhirnya jadi motivasi Kak Aziz untuk tetap maju walaupun bahasanya ya ditolak lagi gitu? Kenapa ya? Saya juga bingung sih sebenarnya kenapa. Jadi sebenarnya waktu saya lulus itu saya udah kerja di perusahaan telekomunikasi internasional, gajinya lumayan. Tapi belum ada 1 bulan karena dosen saya waktu itu baru lulus dari US, ada dulu dosen saya. Dia ngajak saya buat jadi asistennya. Ya udah saya dia tinggalin kerjaan saya dan ikutin dosen saya padahal gajinya cuman ya berapa cuman buat makan sama buat bayar kosan lah gitu. Tapi karena dimotivasi sama dosen saya, meskipun waktu S2 saya membelot ke Australia, tapi akhirnya sekarang di S3 dia senang karena saya mau ke US gitu. Kalau saya sih di mana aja sih sebenarnya sih, yang penting beasiswa. Ya, jadi itu sih motivasinya apa ya? Jadi, Karena ada dorongan dari dosen, tapi juga sebenarnya karena sendiri, kayak gitu sih. ya, jadi katanya mungkin dosennya bisa dikatakan sebagai salah satu support system juga ya, Kak? Nah, ya itu, ya benar. Jadi motivasi. Ya. Kemudian Kak kan udah pernah apply Chevening, kemudian di AAS tadi. Kalau menurut Kakak di saat untuk apply beasiswa itu proses apa yang paling sulit? Sebenarnya kalau beasiswa ini ya, selain LPDP ya, kalau waktu konteks saya ya, itu berkas itu sulit. Maksudnya itu karena misalnya apalagi kalau beasiswa kayak Australian Awards atau Chevening itu dia kan
track record kerja profesional kita itu kan dilihat banget ya. Jadi kita udah kerja minimal kan 2 tahun gitu kan, atau berapa tahun gitu ya, setahun atau 2 tahun gitu. Itu kan penting tuh kalau beasiswa itu. Dan berkas itu, pengalaman saya ya, itu kan kita kompetisinya sama ribuan orang kan. Jadi kalau misalnya berkasnya apa ya, biasa-biasa aja itu ya nggak dilirik gitu. Kan apa gitu yang bikin kita outstanding gitu ya. Kalau di berkas itu kan itu susah sih kalau menurut saya. Berkas itu perlu disiapin dengan matang gitu. Itu kalau konteksnya itu ya tadi ya, Chevening sama AS ya. Soalnya waktu zaman saya LPDP itu kan asal semua, kalau LPDP itu dulu bagusnya itu asal semua lengkap berkas itu maju ke interview kalau waktu LPDP itu. Makanya rombongan tuh yang interview tuh waktu LPDP. Tapi kalau beasiswa Fulbright, Chevening sama AS itu kan 50-50 udah. Jadi paling kalau dia pengen ngambil 70 orang yang diundang untuk interview paling cuma 100 orang atau 140-an gitu. Jadi itu sih. Oh gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Kak Aziz, untuk beberapa beasiswa justru pemberkasan gitu yang akhirnya bikin kita nanti dilirik ya Kak sama apa namanya Iya. sama pihak yang mengadakan beasiswa itu. Jadi kayak kira-kira dilihat dari berkasnya aja ini kita cocok nggak gitu untuk diajak interview oleh mereka gitu. Jadi teman-teman yang mungkin di sini ada yang sedang menjadi beasiswa hunter, jadi silahkan dipersiapkan baik-baiknya mulai dari tahap pemberkasan karena nggak bisa hanya dalam semalam jadi tering gitu. Karena tadi kita harus menilai lebih sehingga berkas kita dinilai menarik untuk apply di beberapa beasiswa. Iya, terus Kemudian satu Kak, lagi, ya, bisa nggak untuk berkas satu lagi? Mungkin saran saya itu kita harus bikin cerita. Yang pertama cerita ya, cerita yang menarik maksudnya ya, dan juga kreatif. Maksud saya kreatif itu misalnya kalau waktu saya Fulbright itu saya kasih foto yang tadi itu loh, yang apa tuh, sekolah saya yang triplek sama Monash gitu kan, yang high tech gitu kan saya bilang. Jadi itu kan orang pas lihat ini kok ada yang lain kan cuma kalau personal statement itu cuma tulisan aja. Kalau saya tuh ada fotonya gitu. Jadi orang lain, oh ini kok sedih banget gitu. Ya udah sedih dikasih kali gitu. Kayaknya sih gitu. Jadi harus ada oke, cerita jadi dan harus personal menarik. statement. Seperti itu teman-teman pengalaman dari Kak Aziz. Nanti kalau ada yang ditanyakan ke Kak Aziz, mungkin bertanya tentang beasiswa Fulbright atau tentang LPDP, nanti boleh ditulis di kolom chat karena sekarang kita akan berbincang dengan narasumber kedua. Kak Aziz, nanti kita akan tanya jawab. Pemaparannya dicukupkan dulu. Terima kasih ya Kak. Oke, makasih. Sekarang kita akan berbincang dengan Kak Fajri. Seperti biasa, sebelum memulai sharing, saya akan membacakan dulu CV dari Kak Fajri. Host boleh minta tolong operator? Nama Muhammad Salahuddin Al-Fajri SSMA, pendidikan S2 Language and Linguistic Lancaster University United Kingdom, lulus pada tahun 2017, S1 Bahasa dan Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian SMA Asanda Bungah Gresik, MTS Hashimiyah Tajung Widoro Bungah Gresik, MI Samratul Ulum Tajung Widoro Bungah Gresik. Pengalaman organisasi Kak Fajri, merupakan pengurus Mata Garuda atau organisasi alumni penerima beasiswa LPDP, anggota Perkumpulan Mahasiswa Nahdlatul Ulama,
Bendahara PPI Lancaster UK, anggota Language, Ideology and Power Research Group Lancaster University, anggota The Forensic Linguistic Research Group Lancaster University, anggota University Center for Computer Corpus Research on Language, pengurus Divisi Pendidikan Advanced Debate Community, pengurus Pusat Mahat Al-Jami'iyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pengurus Divisi Pendidikan dan Jami'iyah PP Komarudin Bengah Gresik. Penghargaan yang pernah didapat oleh Kak Fajri diantaranya adalah penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI pada tahun 2016, penerima beasiswa kursus bahasa asing super intensif di IAF Bali dari Diktis Kementerian Agama, kemudian penerima beasiswa Pre-Departure Language Training and Certification for Overseas Studies dari Diktis Kementerian Agama, dan penerima beasiswa DIPA UIN Malang. Jadi penerima beasiswanya banyak, bukan hanya satu. Bukan hanya sekali, Kak Fajri. Kemudian pengalaman sebagai pembicara seminar atau konferensi yang terbaru, pembicara di mengenai di apa nih, JAEX, Japan Association for English Corpus Studies, kemudian pembicara seminar nasional on contemporary approach in linguistics, pembicara talk show beasiswa Paving Your Way Abroad diselenggarakan oleh Lingua Institute, pembicara seminar Toreh Cita Seribu Anak Bangsa yang diselenggarakan oleh LPDP dan SMA Asal Andah Gresik, pembicara workshop Lingua Scholarship Weeks diselenggarakan oleh Lingua Institute di UIN Malang, pembicara The IA for International Conference on Global Studies di Barcelona, Spanyol, pembicara seminar Tips and Tricks Scholarship diselenggarakan oleh Advanced Debate Community UIN Malang. Pengalaman kerja Kak Fajri, dosen D3 Bahasa Inggris, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dari tahun 2018 sampai sekarang, peer reviewer jurnal ranah, jurnal kajian bahasa diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, pengajar TOEFL Preparation di Royal English Surabaya pada tahun 2016, course konsultan di IF English First Sidoarjo, pengajar bahasa Inggris di Pusat Ma'had Al-Jami'iyah UIN Malang, pengajar bahasa Inggris di Mangondang Legi Malang, pengajar Pondok Ramadan di SMP 6 Malang, penerjemah di 99 English Course Malang, penerjemah freelance pada tahun 2010 sampai 2018. Kak Fajri juga banyak menerbitkan jurnalnya, di antaranya publikasi ilmiah yang pernah beliau terbitkan pada tahun 2020, berjudul The Construction of Indonesian Muslim and Islam in Australian Newspaper, Corpus Assisted Critical Discourse, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman, jadi Kak Fajri itu tadi kalau kita lihat banyak pengalaman mengajar di bagian bahasa, karena kebetulan beliau juga lulus dari Lancaster University, United Kingdom, di jurusan linguistik atau jurusan bahasa. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita sharing Zoom dengan Kak Fajri. Baik, Kak Fajri, dimulai sharingnya. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin saya sapa dulu ya, Mas Ajis dan Mbak Titis, Mas Dito yang dulu kita bareng di Bali ya. Sudah lama kita nggak pernah kabar-kabar atau ketemu. Sehat, Mas, Bang Aziz? Suara saya terdengar ya? Dengaran, Mas. Mungkin Mas Ajis lagi. Okay. Dengaran. Halo. Mbak Titis juga. Halo. Halo, Mbak. Halo. Untuk presentasi ini saya tidak menyiapkan TBT ya, kita tekstu saja, mungkin lebih enak, lebih informal ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama apa Mbak Ama ya? Saya kok lupa belum lihat listnya ya. Ya Kak, karena ini kita membahas tentang kegagalan dalam beasiswa. Pertanyaan pertama, apakah pernah gagal ketika beasiswa? Oke, jadi kalau gagal mungkin saya akan mulai dari kalau mau sebelum beasiswa dulu ya. Kalau mau masuk kuliah dulu, mungkin saya dulu pengen beberapa masuk ke kuliah yang istilahnya tidak UIN sebelum masuk ke UIN ya. Sempat pengen ke UNESA, UNER, dulu sempat gagal juga. Setelah itu baru masuk ke UIN Malang. Setelah di UIN Malang itu
itu apa namanya? Saya waktu itu termotivasi dengan kakak kelas atau kakak tingkat yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan sebagainya. Dan dari situ saya rasanya ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, mendapat pengetahuan yang istilahnya bisa dibilang lebih terupdate lah, ya diakui atau tidak, pengembangan pengetahuan sekarang itu lebih banyak di sana. Nah, dari situ sudah coba apply beberapa beasiswa. Kalau kita bicara beasiswa yang non degree ya beasiswa waktu kuliah ya banyak ya, beberapa juga gagal. Cuma keterimanya itu saya setelah lulus saya mencoba untuk apply juga beberapa beasiswa dan baru keterima itu di percobaan ke-13 ya, untuk beasiswa S2 ya, bukan beasiswa yang lain. Jadi setelah lulus itu saya apply Fulbright S2 itu 2 kali atau 3 kali, semuanya ditolak ya. Setelah itu AS juga saya pernah apply beberapa kali, ya, mungkin saya hitungkan ya, seingat saya, tapi saya pernah saya hitung waktu saya ngasih seminar beasiswa LPDP yang diterima itu yang ke-13. Jadi Fulbright itu pernah, AS itu pernah, tidak hanya sekali, yang Australian Scholarship S2 ya. Setelah itu saya pernah mencoba Turkey Bursary ya. Teman-teman mungkin tahu kalau scholarship hunter saya tahu itu. Beasiswa Departemen Turki itu saya juga gagal. Ada lagi saya pernah beasiswa Korean Government Scholarship. Itu juga gagal. Setelah itu ada lagi, apa lagi ya? Chevening juga gagal ya. Chevening sama sebelum Mas Ajis kayaknya. Sebelum saya di Bali pernah Chevening juga gagal. Setelah itu ada lagi ada beasiswa Bright. Setelah itu Turki, Korea sudah ya. LPDB saya yang pertama itu gagal. Jadi LPDB saya yang diterima itu percobaan kedua saya. Setelah LPDP itu Kemenak saya juga gagal. Kemenak itu waktu Mas Dito diterima itu saya gagal di sana. Mas Dito kan dari Tikis ya. Itu saya juga tes waktu itu. Tadi saya tidak terima. Baru setelah tidak diterima itu saya LPDP masuk. Nah, jadi itu yang ke-13 untuk S2 ya. Itu apply yang ke-13. Jadi kalau tadi itu singkatnya, tapi secara panjangnya ya. Waktu setelah lulus itu kan tentu anak S1 setelah lulus kan pengen cari kerja ya biasa. Tapi kerja sudah ada dapat di Jawa Timur, sudah gajinya juga lumayan. Tapi waktu itu kok saya merasa keinginan untuk S2 itu masih ada gitu, luar negeri itu masih ada. Terus akhirnya ada beasiswa pre-departure dari Kemenak itu ya, yang tahun 2014 itu. Di situ saya memutuskan untuk resign. Nah, jadi itu benar-benar kalau bahasanya gambling ya, seperti yang sudah ada. Kalau resign dan itu hanya kursus ya, belum beasiswa itu hanya kursus IELTS istilahnya, dan tidak dapat beasiswa sekolah, itu hanya kursus, biasa kursus doang bahasanya, hanya sebulan setengah. Nah, di situ saya sedikit ya bisa dibilang inilah, ya ikut kata hati saya ingin masih bisa S2. Jadi saya memutuskan untuk resign di sana dan tidak tahu apakah bisa dapat kerja yang bisa istilahnya ya sepadan dengan yang sudah resign itu. Tapi kan saya di situ saya meyakini tidak, kalau mencari ilmu ya pasti nanti ada ininya sendiri lah, ada gantinya, ada ilmunya sendiri. Nah, di situ saya resign terus beasiswa IELTS. Saya apply beasiswa lagi dan masih gagal. Baru setelah itu ada yang ke Bali itu, yang di Bali sama Bang Ajis dan kawan-kawan itu saya apply lagi, diterima di Bali. Setelah dari Bali baru yang tadi selanjutnya itu. Sampai akhirnya LPDP itu yang ke-13. Mungkin itu sedikit cerita tentang kegagalan dalam proses mencari beasiswa. Jadi Pak Fajri setelah 13 kali gagal baru diterima di Inggris gitu. Jadi sudah berkelana mencoba tadi Fulbright,
kemudian mencoba ke Australia, mencoba ke Korea, di Chevening juga kan, Inggris juga ya Kak, Chevening tuh. Ya, Nah, Chevening gitu. juga Inggris. Ternyata jodohnya bukan ke Chevening, tapi lewat LPDP gitu, untuk sampai ke Inggris. Kemudian motivasi, jadi 13 kegagalan, apalagi tadi Kak Fajri cerita kalau sebenarnya Kak Fajri cukup nekat gitu, karena sebelumnya sudah bekerja, kemudian resign karena ada beasiswa kursus, bukan beasiswa sekolah. Akhirnya setelah motivasi Kak Fajri yang bikin gak akan mundur 13 kali ditolak. Kalau saya mungkin lebih self motivasi ya kalau saya ya, karena kalau Pak Ibu Sedin kan ada dosen yang ini, cuma waktu itu saya tidak ada istilahnya supporting sistem dosen ya. Jadi lebih ke kepercayaan saya sendiri. Saya ingin mencari ilmu lagi, masih belum puas dengan apa yang saya ini, dan biaya tidak ada ya istilahnya. Nah di situ self motivasinya itu dibangun harus tinggi ya, dan disertai dengan usaha yang juga harus keras, tidak hanya ya apply saja, tapi kan dari apply gagal kita evaluasi kurang apa sih, dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade. Mungkin kalau gagalnya itu kurang kegiatan volunteer misalnya, ya kita coba upgrade nyari kegiatan volunteer. Kan biasanya ada beberapa ngasih review, beberapa yang tidak langsung ditolak, jadi juga kita harus muhasabah diri lah. Apa sih yang kurang, apakah apakah kemampuan bahasa Inggrisnya atau yang lain, atau membuat personal statementnya kurang, ini ya kita belajar lagi. Jadi sebenarnya lebih ke self motivation ya, lebih ke sendiri. Masih pengen terus sekolah sendiri ya, alhamdulillah ya dibuatkan jalannya sama Allah SWT ya, gitu semua. Gitu. Jadi motivasi terbesar datang dari dalam diri. Selain dengan keyakinan yang kuat, justru juga usahanya harus seimbang ya Kak. Jadi kayak ditolak tuh bukan langsung. Tadi kata Kakak muhasabah diri, introspeksi, kira-kira kurangnya di mana, kira-kira ada yang perlu ditingkatkan untuk akhirnya layak jadi pemegang beasiswa. Kalau misalnya role model Kak, mungkin pernah inspirasi dari tokoh siapa, atau dari keluarga atau dari saudara untuk melanjutkan S2 gitu. Sorry Mbak, Ama bisa diulang nggak kedengaran? Untuk role model mungkin role model. Role model sebenarnya yang menginspirasi saya untuk melanjutkan sekolah luar negeri itu adalah, dulu itu ada senior pengurus pondok di UIN Malang lah, istilahnya beliau dapat beasiswa ke Amerika dan satunya ke Belanda ya. Di situ sebenarnya timbul pertama yang namanya pengen nih kuliah ke luar negeri di sana sih ya, untuk kuliah beasiswa ya, tapi untuk role model untuk kerja keras dan ini ya tentu orang tua ya, semua kita bisa mengajak pada orang tua kita. Tapi untuk role model untuk beasiswa tadi itu ada kakak senior yang memberikan motivasi lah. Biasa di pondok ada istilahnya anak ya UIN yang notabene itu mungkin dipandang ya, kita diakui atau tidak ya lulusan UIN dibanding dengan lulusan yang ini, pastilah orang tidak memandang sebelah mata istilahnya itu di bidang-bidang yang umum gitu ya. Nah di situ kita harus cari, harus tidak boleh berkecil hati, tapi membuktikan bahwa sebenarnya lulusan UIN Malang itu juga atau UIN secara umum itu bisa berkiprah di kancah internasional gitu, dengan kelebihan-kelebihan yang harus kita bangun. Iya, berarti selain tadi motivasi dalam diri, juga terinspirasi dari kakak kelas di pondok dulu yang dapat beasiswa di Belanda dan Amerika gitu. Jadi bahasanya walaupun anak UIN atau walaupun santri bukan berarti nggak bisa mengglobal gitu teman-teman. Kemudian Kak, dari 13 kali yang kakak 13 kali beasiswa yang kakak apply, menurut kakak proses yang paling sulit dalam mengapply beasiswa itu di bagian mana? Kan kalau tadi Kak Aziz bilang beri pemberkasan, kalau menurut Kak Fajri di bagian mana? Ya,
Menurut saya juga menyetujui pendapat Pak Aziz tadi ya. Selain LPDP, beasiswa yang saya sebutkan tadi itu, saya tidak pernah lolos sampai interview. Selain LPDP ya. Jadi, oke, mungkin tadi ada yang ketinggalan New Zealand Scholarship itu juga saya pernah nyoba ke Selandia Baru. Itu sempat lolos pemberkasan pertama, tapi setelah kedua tidak sampai. Jadi yang hanya bisa sampai interview itu LPDP. Jadi pemberkasan itu memang salah satu yang penting ya. Di pemberkasan biasanya mereka itu selain melihat biasanya mereka kayak skor TOEFL itu kan mereka akan mengkhususkan setelah itu. Jadi lebih melihat ke tadi personal statement kata Bang Ajis yang unik, yang istilahnya bisa membuat review itu, oh ini menarik kan, ini punya apa, seperti mungkin di sana di tulisan personal statement tadi. Yang tentu kalau ingin buat personal statement yang bagus ya, atau cerita yang bagus ya, itu berarti harus dari CV kamu yang bagus atau pengalaman diri kamu yang bagus, yang nggak bisa ngarang ya. Jadi pemberkasan itu. Kalau untuk LPDP itu memang karena yang penting lengkap kan masuk ya, tapi kalau beasiswa yang lain itu memang seleksi dokumen itu sangat ketat. Jadi yang wawancara itu hanya beberapa orang saja, seperti kata Bang Adis tadi. Oke, berarti di pemberkasan lagi-lagi memang harus dipersiapkan dengan matang, begitu pun dengan personal statement. Dan kalau personal LPDP statement baru itu, yang interview tadi. Oh iya, kalau personal statement-nya berarti juga mengacu pada CV gitu. Jadi dipersiapkan CV-nya teman-teman yang ingin belajar ke luar negeri juga. Dan kalau misalnya tadi LPDP interview mungkin bisa bertanya kepada UR di LPDP seperti apa interviewnya. Jadi kita nanti bisa bareng untuk kalau interview ke tahap pemberkasan kan tadi gitu harus sekreatif mungkin kalau Kak Aziz sama Kak Fajri. Kemudian Kak, bagaimana Kak Fajri maknai kegagalan? Jadi 13 kali gagal tuh pernah berarti jika yang udah mungkin belum jodohnya di beasiswa gitu, atau mending kerja uang daripada ini kan maksudnya apply 13 kali pasti Kak Aziz tuh selain keluar tenaga terus pasti keluar uang juga gitu. Nah itu akhirnya bagaimana Kak Aziz bisa kalau gagal itu ya bukan berarti untuk berhenti. Agak putus tapi saya sedikit nangkap ya. Jadi istilahnya kenapa nggak berhenti secara gagal itu Mbak Ama ya? Setelah gagal kenapa nggak berhenti, intinya ya mungkin. Ya apa namanya untuk biaya istilahnya tadi kan Mbak Ama sempat menyebutkan biaya. Sebenarnya untuk biaya itu kan lebih banyak di tes bahasa Inggris itu ya. Tapi waktu itu saya tidak tes yang IELTS yang 3 jutaan tidak bisa tentu secara finansial, tapi kalau tes ITP itu yang saya lakukan beberapa kali, 2 atau 3 kali. Untuk kenapa gagal tidak berhenti ya itu tadi masih apa ya masih yakin kalau saya ingin dari ilmu istilahnya ya bisa lah untuk ya keyakinan diri dan kepercayaan pada ya secara spiritual ya istilahnya seperti itu. Kalau pasti ada jalan. Tapi tentu ada di garis bawah di sini adalah kadang rencana Tuhan, rencana Allah SWT kan tidak rencana kita kadang itu kan buruk menurut yang Maha Kuasa gitu kan ya. Itu juga harus dijadikan satu tagline di sana. Kalau itu apapun misalnya nanti kalian sudah beasiswa sudah sampai 15-19 kali nggak bisa lulus ya mungkin ya tetap harus khusnudon, bahasanya itu khusnudon pada yang Maha Kuasa gitu. Jadi saya selalu pegang itu ya. Tentu misalnya saya nomor 13 kemarin nggak lolos misalnya ya mungkin saya sambil nyari sambil kerja karena tentu setelah anak S1 yang laki-laki juga kan tetap kerja itu kan juga menjadi sebuah kewajiban. Jadi itu khusnudon terus berusaha dan khusnudon pada semua hasilnya kayak gitu sambil jalan tidak usah ya karena tadi ya Kak belum tentu maksudnya apa yang baik menurut
kita itu kalau apa Ya, namanya menolak itu baik gitu. Kayak tadi kan Kak Fajri cerita itu daftar questioning. Maksudnya kan tujuannya sama dengan akhirnya Kak Fajri itu S2 di Inggris juga gitu. Tapi ternyata rezekinya bukan di sana, justru di LPDP gitu. Ya, Pesannya sama adalah yang percobaan LPDP pertama saya itu kan dalam negeri dan gagal. Andai kan saya sudahlah ini nggak ini mungkin ya nggak jadi ke Inggris, tapi ternyata kenapa mungkin nggak digagalkan, jadi mungkin nyampe Inggris ya Kak. coba lagi biar ke Inggris gitu kan, biar ke luar negeri ya, itu bisa husnudzon aja. Setiap kegagalan jangan langsung down setelah gagal. Iya, karena apa namanya, Allah tuh tahu ya Kak yang terbaik buat kita. Yang penting kitanya tetap usaha dan mengetuk semua pintu yang ada. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Kak Fajri mungkin tentang beasiswa-beasiswa yang pernah diraih atau mungkin ingin bertanya tentang pengalamannya ketika S2 di Inggris, boleh klik di kolom chat, nanti kita akan bacakan di akhir. Kak Fajri, kita cukupkan sampai sini sharingnya. Nanti kita insya Allah akan di akhir. Sekarang kita akan berbincang dengan Kak Titis. Sebelum kita sharing, kita akan share dulu CV-nya. Host, boleh minta tolong operator? CV dulu biar kita kenal dulu sama Kak Titis, kan kalau kata orang tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita kenalan dulu sama Kak Titis. Sebentar ya Kak. Iya, saya tunggu. Itu sih tambah subur gitu, Des. Alhamdulillah. Ih, kok di komen gitu sih, ya Allah. Yang lain dong. Oke, nah ini sudah keluar CV-nya. Nama lengkap Titis Kusuma Dewi, tempat tanggal lahir Surabaya 3 Mei 1990, agama Islam, alamat di PP Legiwaru Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Titis dapat dihubungi di nomor 0812 1658 7721 dan di alamat email titisdewi@gmail.com. Pendidikan formal yang pernah Kak Titis tempuh di SD Negeri Warpa Sidoarjo, SMP Negeri 3 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Tahun Sidoarjo, S1 Bahasa Inggris UIN Sunan Ampel Surabaya Indonesia, S2 Master of Education di University of Adelaide Australia. Pendidikan formal dan training pada tahun 2019, workshop resource pack diselenggarakan oleh LT Surabaya di IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012. Holiday Program Course diselenggarakan oleh LT Surabaya di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014. TOEFL Preparation di Center of Language and Culture ITS Surabaya tahun 2015 sampai 2016. English for Academic Purposes disponsori oleh Kementerian Agama di Bali. Kak Titis menguasai 3 bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, menguasai Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan menyanyi. Karena bisa kita lihat di kegiatan ekstrakurikuler, Kak Titis ini pernah menjadi anggota paduan suara, menjadi ketua paduan suara, dari SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa pun masih menjadi anggota dan sempat menjadi koordinator suara sopran paduan suara. Jadi selain berprestasi dalam bidang akademik, suaranya juga boleh sangat merdu. Kemudian boleh ke bawah. Oke. Di situ pengalaman organisasinya pernah menjadi
Oh, pernah menjadi vokalis band ya, Kak? Iya. Waktu di Australia dulu, Mantap. Kak. Oh, Iya, di Australia menjadi vokalis band. Tuh, iya. pernah mengadakan konser, kemudian ramah tamah. Oke. Kemudian selain itu Kak Titis juga pernah menjadi narasumber di acara School Talk di Sidoarjo pada tahun 2019 menjadi pembawa acara pada conference yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Sunan Ampel Surabaya, pernah menjadi juri di English Olympiad tingkat SMP dalam acara Java English Competition, kemudian menjadi narasumber dalam seminar beasiswa, menjadi juru bahasa dalam acara diseminasi hasil penelitian, kemudian menjadi narasumber talk show beasiswa kembali pada acara Global English Education Fair di Kampung Inggris Pare, Kediri, menjadi narasumber ngobrol bareng di Miabia English School. Tuh, kemudian pernah menjadi juga narasumber online sharing Pesona Adelaide. Pengalaman kerja Kak Titis pada tahun 2019 sampai 2010 menjadi staf administrasi di kursus bahasa Inggris Linda Study Group. Kemudian menjadi tutor bahasa Inggris privat untuk SD, SMP, SMA, guru bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2014 menjadi dosen program intensif bahasa Inggris di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2014 sampai 2015, dosen program intensif bahasa Inggris di Fakultas Sains dan Teknologi serta Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya. Boleh next. Next lagi, Nada. Dan karir terakhirnya 2020 sebagai dosen luar biasa. Nah, ini ada beberapa penghargaan, salah satu yang pada tahun 2015 sebagai Awardee Moral Scholarship yang disponsori oleh Kementerian Agama, dan pada tahun 2016 menjadi Awardee Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi untuk jenjang S2 luar negeri disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau tadi Kak Aziz LPDP di Monas oleh Kementerian Keuangan, kalau tadi Kak Fajri LPDP di Inggris oleh LPDP juga oleh Kementerian Keuangan, kalau Kak Titis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Jadi ini ada referensi kalau teman-teman ingin mencari beasiswa baru selain LPDP yang umum dibahas. Jadi Kak Titis, kita bisa mulai. Boleh operator minta tolong. Oke, baik. Terima kasih Kak Ama sudah diperkenalkan. Oke, lumayan panjang ya. Terima kasih. Saya mau menyapa dulu Mas Dito, kemudian Mas Aziz, Mas Fajri juga, teman seperjuangan waktu di Bali. Halo, semoga sehat selalu ya. Untuk semua peserta malam ini juga semoga sehat selalu semuanya, terlindung dari COVID-19 ya. Oke, jadi ya materi hari ini sama seperti yang lain ya. Jadi kita memaknai kegagalan yang berulang untuk beasiswa yang selama ini telah kita apply. Oke, bisa next, Kak. Oke, ya langsung saja. Ya, kalau tadi kakak-kakak yang lain juga banyak yang mengalami kegagalan di di aplikasinya untuk beasiswa. Saya juga, tapi saya ini justru malah pertama kali melek beasiswa itu ketika saya sudah lulus S1. Jadi ketika saya S1 itu terlalu sibuk dengan ini ya, kuliah dan organisasi. Jadi nggak terlalu mengikuti info-info tentang beasiswa. Justru setelah lulus dari S1, saya baru tergerak atau tergugah hatinya untuk apply beasiswa. Dan yang pertama saya coba waktu itu adalah Australia Awards di tahun 2014. Dan ya, saya tidak lolos admin waktu itu. Kemudian
lanjut lagi di tahun 2015 sama tetap AAS saya coba lagi dan tidak lolos lagi. Kemudian Mora Scholarship dari Kemenak. Nah, ini tulisannya server error loh. Ini pengalaman yang menurut saya ini ya lumayan bikin kesel juga. Jadi waktu itu saya orangnya kadang ini ya kerja itu sistemnya SKS. Jadi kalau nggak hari deadline itu belum dikumpulkan. Ya, padahal waktu itu seluruh dokumen sudah saya persiapkan untuk Mora Scholarship. Sayangnya di hari terakhir deadline pengumpulan, server itu error. Jadi ketika saya upload dokumen itu selalu error dan apa ya, sampai malam pun jam 12 itu error. Jadi saya ya lumayan kesal sekali waktu itu ya. Sudah dokumen lengkap tapi tidak punya kesempatan untuk meng-apply beasiswa tersebut. Kemudian di tahun 2016, nah ini saya lumayan banyak ya mencoba beasiswa karena sudah mempunyai pengalaman waktu itu sama seperti Mas Dito, Mas Fajri juga Mas Aziz, kita ikut pelatihan ya, kita terpilih untuk menerima beasiswa kursus bahasa Inggris yaitu IELTS di ILF Bali. Di situ kemampuan English proficiency saya lumayan meningkat. Kemudian English for academic purposes saya juga lumayan meningkat, jadi saya memberanikan diri di tahun 2016 saya mencoba 4 beasiswa. Nah, kemudian yang pertama saya coba masih sama Australia Award Scholarship dan tidak lolos lagi. Ini lumayan sulit ya beasiswanya untuk AAS ini. Kalau saya melihat teman-teman saya yang menerima beasiswa AAS, mereka itu memang betul seperti kata siapa tadi ya, Kak Aziz atau Kak Fajri. Orang-orang yang menerima beasiswa AS ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di pekerjaannya, kemudian juga atau mereka berasal dari wilayah di timur Indonesia. Jadi seperti wilayah Papua, kemudian wilayah Kupang dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ya mungkin kesempatan untuk saya pribadi yang tinggal di kota ini harus memang CV-nya harus unik, tulisannya juga harus unik seperti kata Kak Aziz biar bisa diterima oleh panitia dari AAS. Kemudian saya juga mendaftar Mora dari Kemenak juga dan tidak lolos di seleksi admin. Begitu pula selanjutnya saya mendaftar di LPDP. Untuk LPDP ini pertama kali saya melakukan interview. Dan saya tidak lolos untuk proses interview waktu itu karena pertama kali, jadi saya juga panik waktu ditanyai oleh para interviewer. Saya tidak tahu bagaimana cara menjawab dengan tenang, dengan apa ya, dengan baik. Jadi saya panik, akhirnya jawaban saya ngelantur kemana-mana. Akhirnya melalui pengalaman dari LPDP tersebut, saya mencoba ke beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Untuk beasiswa ini, dia kategorinya adalah beasiswa masyarakat berprestasi. Jadi bagi teman-teman yang punya prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik bisa apply di beasiswa unggulan. Tidak hanya dari segi prestasi yang misalkan juara 1, 2, sampai 3, baik nasional atau internasional, tapi ketika teman-teman juga aktif di organisasi, sangat bisa untuk apply beasiswa tersebut. Oke. Dan alhamdulillah saya lolos di beasiswa unggulan. Yeay. Selanjutnya, Kak. Oke, next. Oke, motivasi saya mendapatkan beasiswa. Sejujurnya, dari kecil, impian saya itu sudah ingin keluar negeri. Ketika, ya influence-nya adalah saya dari kecil kan suka nonton Disney ya. Entah itu ya kayak Disney kayak Snow White, kayak apalagi ya pokoknya film-film Disney. Terus kan ada yang real action-nya waktu itu, atau pokoknya acara-acara yang berbau Disney. Jadi saya pengen, wah kayaknya seru ya tinggal di luar negeri. Ngomong bahasa Inggrisnya juga lancar banget gitu. Jadi wah pengenlah nyoba gitu. Saya nggak kepikiran akan studi atau apa, yang penting saya pengennya keluar negeri. Udah itu aja. Selanjutnya, nah, pada waktu saya kuliah S1 banyak sekali dosen saya yang beliau itu lulusan
S2 dari luar negeri dan kebanyakan memang lulusan AAS. Jadi mereka juga memotivasi saya dan teman-teman saya waktu itu untuk supaya bisa mengejar beasiswa juga seperti mereka. Jadi ya mereka bahkan juga mensupport kita kalau misal kita ingin esai kita dibaca oleh dosen kita juga mereka sangat welcome dengan hal tersebut. Jadi ya alhamdulillah saya juga disupport oleh dosen-dosen saya. Selanjutnya karena saya lulusan S1-nya bahasa Inggris, saya berpikir saya sangat perlu untuk mengembangkan English skill saya di segala bidang, baik itu speaking, writing, listening, dan reading. Ya, semua bidang dalam berbahasa Inggris. Karena saya pikir saya harus belajar langsung di negaranya, langsung di English speaking country. Jadi ya, saya butuh asupan yang lebih, tidak hanya di Indonesia saja. Oke, selanjutnya Kak. Yap, saya juga ingin mencicipi style dari ya Western academic itu gimana ya? Apakah gaya belajar dari siswa di luar negeri dengan di dalam negeri itu apakah sama? Kalaupun berbeda, di mana perbedaannya? Seperti itu. Selanjutnya. Oke, ya saya juga ingin merasakan ya ambience atau suasana di luar negeri. Ya seperti teman-teman tahu, saya juga ingin merasakan gimana sih hidup di negara 4 musim. Gimana hidup di negara dengan temperatur yang super panas ataupun super dingin. Nah itu saya juga ingin mencoba hal-hal baru tersebut. Ya, oke selanjutnya Kak. Ya kesulitan saya dalam mengurus beasiswa yang pertama adalah ya, saya tidak kunjung memenuhi target nilai English proficiency. Jadi untuk kita supaya bisa apply beasiswa di luar negeri, kita harus memenuhi target dari kampus tersebut atau dari jurusan yang kita pilih. Nah, waktu itu saya kan ingin target saya 6,5 ya, tapi itu sangat susah sekali untuk saya capai. Dan akhirnya saya mentok ada di angka 6 overall. Di angka 6 dan masing-masing band pun 6. Jadi akhirnya guru saya waktu itu di Bali menyarankan, oke, sebaiknya kamu pindah kampus saja, mungkin bisa di University of Adelaide. Waktu itu di tahun 2015, di University of Adelaide, mereka untuk IELTS-nya nilainya masih 6 untuk jurusan saya, Master of Education. Jadi ya alhamdulillah saya bisa bisa diterima di kampus tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah dokumen tidak lengkap atau sesuai. Biasanya dokumen yang tidak lengkap ini kadang tidak saya dapatkan, misal dari surat rekomendasi ataupun dari nilai. Dulu saya pernah daftar, tapi nilai IELTS saya kurang, tapi saya nekat aja daftar. Ya barangkali keterima, tapi ternyata tetap tidak keterima. Ya gitu. Oke, selanjutnya. Penulisan academic writing yang belum baik. Oke, ini salah satu kelemahan saya waktu saya apply beasiswa ya. Mungkin ketika staf AAS tidak menerima saya karena tulisan saya belum bagus. Itu. Jadi dan itu tadi mungkin kurang unik dan kurang greget ya. Jadi mereka tidak meloloskan saya di seleksi administrasi. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah mental issue. Jadi kadang sebenarnya ini tidak hanya pengalaman saya, tapi pengalaman orang-orang di sekitar saya. Mereka ini enggan untuk mendaftar beasiswa karena mereka takut akan tidak lolos. Padahal sebenarnya mereka sendiri belum mencoba. Nah, ini suatu perasaan yang perlu sedikit dihilangkan agar kita yang para scholarship hunter ini bisa maju. Paling tidak maju satu langkah untuk meraih impian kita mendapatkan scholarship. Kemudian ada lagi juga mudah menyerah. Ya. Jadi kadang ada teman-teman yang aduh karena dokumennya banyak akhirnya males ah. Nah, seperti itu.
Atau gara-gara nilai IELTS-nya yang nggak nyampe-nyampe, udah males capek, mending kerja aja. Nah, biasanya gitu. Kemudian terpenjara di comfort zone, mungkin karena kerjaannya sudah enak, jadi sudah ini ya, enggak deh, kerjaanku udah enak, gajinya sudah berapa digit, nah jadi udah enggak berkenan untuk mengurus beasiswa lagi. Kemudian tidak ada kemauan untuk memulai, nah ini biasanya. Jadi teman-teman itu kadang banyak yang ikut seminar, banyak yang datang ke EduFair, tapi dia hanya datang saja, hanya menyimak seminar saja, tidak ada kemauan untuk memulai. Ini yang perlu diatasi ya, perlu segera disembuhkan perasaan-perasaan yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya Kak. Oke, makna kegagalan dalam memburu beasiswa. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan akademis. Jadi saya yakin dengan Allah memberikan saya kegagalan, berarti saya harus meningkatkan kemampuan akademis saya, baik itu dari English skills ataupun kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi dipastikan nanti saya ketika lulus kuliah ke luar negeri, saya tidak akan mengalami kesulitan dalam hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya. Menguatkan mental juga. Jadi karena kita sering gagal, kita sering menangis, kita sering kesel, berarti itu bisa melatih kita untuk menjadi lebih sabar, lebih tekun, lebih tangguh, dan lebih ikhlas dalam menghadapi tantangan-tantangan dari beasiswa tersebut. Selanjutnya, menghargai suatu proses sudah pasti ya. Jadi dengan kita berproses, kita setidaknya bisa menghargai bahwa, oh inilah usaha saya, jadi saya harus menjadi sosok yang tangguh, sosok yang dapat berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, Kak. Ya, ini pesan-pesan saya untuk para scholarship hunters, dihimpun dari beberapa sumber ya. Yang pertama memang harus telaten, sabar, dan gigih. Saya dulu ingat ada dosen saya yang pernah bilang ke saya, kalau kamu baru gagal sekali, 2 kali itu belum apa-apa. Bahkan ada teman saya baru 11 tahun apply beasiswa baru dapat. Jadi bukan 11 kali, 11 tahun. Aku sampai Masya Allah, sebegitu gigihnya orang tersebut ya. Oke, selanjutnya. Kemudian cari teman yang sesama scholarship hunter. Kadang kita belajar untuk mempersiapkan diri mengurus beasiswa itu, kadang kalau sendiri itu kadang males ya, atau mungkin kayak susah gitu. Jadi saya sarankan teman-teman semua ajak teman-teman yang satu visi misi, yang bisa diajak bareng-bareng untuk apply beasiswa. Bahkan bisa saling ini ya, mungkin latihan interview atau saling baca esai, saling proofread. Jadi kita melangkahnya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Selanjutnya, sering ikut seminar beasiswa seperti ini, kemudian hadir di EduFair untuk memperbanyak wawasan. Jadi kadang beberapa narasumber itu mempunyai pengalaman yang berbeda, kemudian jurusan yang berbeda, negara tujuan yang berbeda. Jadi itu bisa jadi pilihan untuk teman-teman, kira-kira mana sih yang cocok atau yang sesuai dengan passion teman-teman nanti untuk kuliah ke luar negeri. Selanjutnya, mulailah apply beasiswa. Nah, jadi tidak hanya ikut seminar aja, tidak hanya nyimak, tapi mulai sekarang harus apply. Ya, harus ngurus dokumen, semuanya harus diurus. Oke. Selanjutnya, kemudian ya banyak-banyak minta saran ke orang-orang yang sudah lolos beasiswa. Mungkin saran bagaimana Kak tips supaya interviewnya itu bisa lolos, atau tips supaya esainya itu unik kayak tadi kata Kak Aziz ya. Nah, seperti itu. Jadi biar mudah diterima di seleksi administrasi. Dan seterusnya ya, sampai di akhir proses. Selanjutnya, yang terakhir sudah pasti mintalah doa restu ke orang tua ya. Jadi kita minta doa mereka, kita minta mereka sholawatin kita setiap hari supaya keinginan kita cepat juga terkabul. Oke. Selanjutnya Kak. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat harlah yang kedua untuk Santri Mengglobal. Semoga selalu menginspirasi para santri untuk senantiasa
mengglobal. Jadi saya ingin semua peserta di sini semuanya mengglobal ya. Saya punya pantun. Ayo Kak, coba Kak. Ya. Ke Belanda naik kapal. Saatnya santri mengglobal. Yeay. Tepuk tangan. Terima kasih. Mantap pantunnya, Kak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Nah, teman-teman, tadi pemaparan dari Kak Titis ada hal penyebab kegagalan yang berbeda dari yang tadi disampaikan oleh Kak Aziz dan Kak Fajri. Kalau tadi Kak Aziz dan Kak Fajri banyaknya dari administrasi, Kak Titis juga ada dari administrasi, namun ternyata ada karena server yang error. Berarti ini bisa dijadikan pembelajaran untuk para beasiswa hunter, jangan mepet-mepet kalau mau upload dokumen. Karena kita nggak tahu kalau misalnya nanti tiba-tiba mendekati deadline-nya, tuh kalau misalnya server tetap error kan akhirnya tadi itu kita nggak bisa apply gitu. Kesel banget nih. Iya, padahal dokumen udah lengkap ya. Nggak bisa upload, tinggal upload doang padahal. Iya, ternyata judulnya dengan beasiswa unggulan. Jadi ada live. Gitu. Teman-teman, kita... Oh, ini ada beberapa bertanya. Langsung saya bacakan. Yang pertama dari Kak Marwan. Tadi Kak Aziz membahas tentang privilege, ada tentang kesehatan, tentang uang, pendidikan, keluarga, letak geografis, dan lain sebagainya. Kak Marwan izin bertanya, bagi orang yang nggak punya privilege kayak tadi gimana ya? Apa yang harus diupayakan agar tetap bisa meraih beasiswa? Terima kasih. Boleh dijawab, Kak? Jadi kenapa saya mengangkat tentang privilege, karena saya tergugah sama satu penelitian itu dari Smear Institute 12 tahun. Jadi dilakukannya itu lama ya, 12 tahun. Ingin melihat perkembangan dari pertama kali dilakukan penelitian sampai 12 tahun yang akan datang. Nah, penelitian itu temuannya itu cukup nggak mencengangkan, tapi membuktikan kalau orang yang terlahir di keluarga miskin misalnya, pasti setelah dia kerja, itu penghasilannya juga rendah. Itu udah bisa dipastiin, itu seperti itu di Indonesia ya. Jadi maksudnya itu ketika kita ngomongin beasiswa ya, jangankan kita ngomongin hal yang lain ya. Ini kan beasiswa ini suatu yang prestis ya, nggak semua orang bisa gitu ya. Itu kalau misalkan ada cerita-cerita, misalkan kayak saya gitu ya, ada kelas gubuk atau apa gitu ya, itu pasti saya ada privilege di saya gitu. Entah itu support keluarga, nggak mesti materi ya, kayak misalkan support keluarga, support tadi kolega ya, atau dosen-dosen kayak gitu, itu kan sesuatu yang given ya kan. Saya kan nggak bisa milih gitu, keluarga mana gitu saya bisa ini. Tapi misalnya nih kayak yang bertanya ini, gimana kalau kita nggak punya privilege? Sebenarnya dengan teman-teman ikut di acara ini itu udah bagian dari privilege gitu. Maksudnya itu kan kita berarti punya akses kan ke informasi. Kita ngomongin Mas Fajri, Mbak Titis ngomong itu kan privilege banget itu gitu. Maksudnya langsung dari orang yang pengalaman gitu kan, bagaimana itu kan privilege yang mungkin orang di tetangga kita atau siapa gitu di kampung kita itu pasti nggak tahu gitu, apa sih beasiswa gitu, apa sih ini, gimana sih ini gitu kan, gimana cara aksesnya gitu, itu kan nggak tahu. Jadi adanya kita di sini tuh udah privilege banget gitu. Dan mungkin yang kita perlu bisa lakuin lagi itu kita, ya itu tadi kata Mbak Titis juga benar tuh, nyari temen gitu kan yang satu visi, nyari siapa yang biar semangatnya itu terus gitu, sehingga kita nanti privilege kita tuh membesar terus gitu kan. Entah itu privilege terhadap informasi gitu kan, kita dapat informasi yang lebih banyak kayak gitu, itu kan salah satunya. Seperti itu sih. Jadi ya bikin komunitas, bikin banyak teman yang sevisi gitu. Itu sih mungkin kalau sama saya. Nanti bisa tambahkan yang lain.
Iya, jadi Kak Marwan, kalau tadi di slide disebutkan ada uang, kemudian keluarga dan lain sebagainya, kalau misalnya kata Kak Aziz sebenarnya dengan kita sadar bahwa kita akan mencari beasiswa dan, mengikuti seminar beasiswa gitu atau misalnya talk show tentang beasiswa itu sudah menjadi suatu privilege gitu atau sesuatu yang sebenarnya itu nggak semua orang, Iya. apa namanya, punya akses Hmm. itu gitu. Jadi Terpikir. Iya. mungkin bisa dioptimalkan di bagian, akses itu dan memperkuat relasi juga gitu. Karena kalau misalnya kita lihat Kak Aziz, Kak Fajri, Kak Titis, kemudian ada Kak Dito sosok di balik Santri Mengglobal ini, ternyata beliau-beliau pernah, apa ya, berusaha untuk apply di beasiswa yang bahasa itu di Bali. Nah, dari situ kan sebenarnya juga berusaha ya Kak gitu, berusaha untuk mencari circle yang akhirnya bisa menguatkan apa namanya, usaha dan menguatkan keyakinan untuk tetap mau belajar ke luar negeri gitu. Jadi kitanya juga harus bergerak gitu, nggak usah, eee, terlalu mempermasalahkan apa yang nggak kita punya, tapi mungkin bisa mulai dari mengusahakan hal-hal yang, masih banyak kesempatannya gitu. Kak Fajri mungkin mau menambahkan tentang privilege atau mungkin Kak Fajri punya cerita? Mungkin saya kira punya Mas Aji sudah cukup lengkap ya. Memang tadi itu teman untuk mencari beasiswa itu ya salah satu pendukung yang cukup besar ya dalam apa namanya motivasi selain motivasi diri dan atau yang lain. Karena dulu ya kita emang saling support ya waktu di Bali. Alhamdulillah di Bali itu banyak sekali hampir bisa dibilang mungkin 80% lah teman-teman keluar negeri melanjutkan sekolah studi ke luar negeri semua ini waktu kita di Bali. Nah di sana kita juga akses informasi itu juga penting. Apa namanya? Bagaimana kita bisa tahu ada info beasiswa itu kan kalau kita tidak sering mungkin mengobrol, mencari tahu misalnya perkumpulan Satria Mengglobal atau apa itu kan mungkin tidak tahu ya. Misalnya saya tadi 13 beasiswa, untuk tahu ada beasiswa itu kan kita butuh info. Ada beasiswa apa aja sih? Dan saya kira dengan bergabung bisa dapat akses itu bisa bisa join misalnya contoh Santri Mengglobal atau perkumpulan scholarship hunters itu sudah satu langkah yang bisa dibilang bisa untuk diteruskan lagi untuk dapat beasiswa. Mungkin itu saja Mbak Amai. Iya, jadi tadi mencari support system, mencari circle yang positif. Kak Titis ingin menambahkan tentang privilege mungkin? Masih di unmute, please. Iya, Kak Titis masih di mute. Ya, sorry. Iya, saya ingin menggarisbawahi tentang privilege ini ya, kita berada di circle yang sesama scholarship hunter. Jadi waktu itu teman saya satu jurusan pendidikan bahasa Inggris dari UINSA itu kita ada sekitar berapa orang ya? Sekitar 10 orang. Kita itu setiap hari kita selalu ngumpul di salah satu ruangan. Waktu itu namanya LPIS, itu seperti perpustakaan bahasa. Jadi kita di sana itu seperti latihan interview bareng-bareng, kemudian nulis esai bareng. Dan dari situ kita juga apply-nya bareng-bareng. Jadi kita sesama teman itu sering menginfokan, oh besok akan ada besok ini, deadline-nya hari ini. Jadi kita nggak sembunyi-sembunyi, misalkan kayak, oh ada besok ini, aku nggak usah bilang-bilang, kita nggak kayak gitu. Jadi kita selalu sharing, terus kita daftar bareng-bareng, kita misalkan lolos admin semua ya, kita latihan bareng, dan alhamdulillah dari 10 orang itu sekitar 7 atau 8 orang ya, itu semuanya lolos beasiswa ke luar negeri. Melalui berbagai beasiswa ya, ada yang LPDP, ada yang MORA, ada yang BU, Fulbright juga ada. Jadi itu salah satu manfaat jika kita bergerak untuk mencari beasiswa itu bersama-sama dengan teman. Seperti itu. Jadi bersama pengalaman Kak Titis ternyata circle pertemanan yang
yang positif, yang sama-sama mendukung itu juga bisa kita usahakan gitu, bisa kita cari untuk memudahkan kita dalam mencapai beasiswa. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Alif. Oh, ini spesifik kepada Kak Aziz. Karena Kak Alif insya Allah kebetulan ingin mendaftar beasiswa ke luar negeri. Saat lolos pemberkasan dan menjadi principal candidate program doktoral, berapa banyak karya tulis ilmiah yang sudah dibuat dan dipublikasi? Apakah jurnal ilmiah jadi salah satu penilaian penting untuk menjadi kandidat unggul LPDP atau Fulbright seperti Kak Aziz beasiswa 3? Karena program doktoral ini kan kita research ya, jadi kami ingin tahu minimal jurnal atau konferensi internasional diwajibkankah agar lolos atau cukup dengan pengalaman kerja? Mungkin jawabannya sesuai dengan pengalaman Kak Aziz saja. Oke, Boleh apa Kak namanya? Aziz Ya, Mas Afif ya. Ya ini apa namanya? Untuk S3 ini kan riset ya. Itu emang kayaknya dilihat banget, maksudnya dilihat salah satu komponen yang penting ya kalau publikasi gitu ya. Kalau pengalaman saya sebenarnya sih nggak begitu ini ya, karena mungkin karena kerjaan saya jadi peneliti ya, jadi misalnya di tahun kemarin itu kan saya meneliti banyak tentang kebijakan ya, kebijakan pendidikan gitu. Nah jadi saya tahun kemarin 2019-2020 itu saya sekaligus 5 policy paper gitu. Itu bukan publikasi ke jurnal ilmiah, bukan, itu cuman kayak policy paper dari project gitu kan. Jadi itu cukup bisa jadi pegangan saya gitu. Tapi sebelumnya itu waktu di S2 itu juga saya sebenarnya nggak ada publikasi serius gitu. Saya ada publikasi ada di satu jurnal, itu pun di jurnal tarbiyah itu waktu itu masih butuh banyak tulisan kan, jadi waktu itu saya bantu fakultas gitu kan, saya kirim tulisan saya gitu kan. Tapi itu akhirnya ternyata itu tugas saya dulu waktu kuliah S2, tapi akhirnya itu artikel itu yang jadi sampel saya sih buat daftar di kampus-kampus di Amerika juga sih sekarang. Jadi saya pakai tulisan itu juga. Ya sih kalau untuk riset itu sebenarnya penting, terus karena kan riset ya, terus juga pengalaman kerja juga penting yang berkaitan gitu sih. Ya. Jadi riset penting, pengalaman kerja juga penting gitu. Karena tadi untuk mendapatkan beasiswa kita bisa berusaha untuk memikat hati penyelenggara beasiswa untuk dilirik gitu. Seperti itu Kak Afif. Kemudian pertanyaan dari Kak Rio. Ya, izin bertanya, bagaimana tips mempersiapkan mental dari kegagalan dan penolakan untuk mengejar scholarship? Dan apakah benar yang paling berat ketika mengejar beasiswa itu justru mentalnya itu gitu, ketika gagal susah untuk bangkit, atau seperti apa kalau menurut pengalaman Kak Tiga? Boleh dari Kak Titis dulu? Iya, jadi memang untuk apply scholarship ini kita sama seperti kayak uji nyali ya. Jadi kalau misalkan nggak lolos, ya otomatis kita akan kecewa. Jadi saya itu dulu pernah pengumuman salah satu beasiswa itu waktu kerja. Waktu itu ada ini, di UIN itu ada kayak pendaftaran mahasiswa baru, saya kerja ngurus administrasi. Terus ada pengumuman tentang beasiswa itu, dan saya tidak lolos waktu itu. Terus saya tuh nangis, padahal ada banyak mahasiswa baru. jadi ini ya memang masalah terbesar untuk sebenarnya bagi saya juga untuk apply beasiswa itu dari mental juga, mulai dari ketelatenan, kemudian kegigihan juga. Kalau kita nggak gigih, mungkin bahkan untuk apply beasiswa sampai bertahun-tahun pun kita nggak akan sanggup. Jangankan beasiswa, berbagai macam beasiswa, satu beasiswa pun kita nggak akan sanggup kalau kita nggak gigih. Jadi memang mental kita harus siap, kita harus bisa menerima, misalkan kita tidak lolos, kita harus siap untuk bangkit lagi,
dan bangkit itu biasanya akan hadir di dari orang-orang terdekat kita, misalkan dari orang tua ataupun dari guru-guru kita atau dari teman-teman yang juga support kita seperti itu. Jadi memang circle yang baik dalam artian circle yang bisa mendukung kita untuk bisa melanjutkan impian kita itu memang sangat diperlukan. Seperti itu. Jadi Kak Titis juga dulu ketika gagal nangis juga gitu, tapi bukan berarti akhirnya itu berhenti karena mungkin memang belum jodohnya di beasiswa itu. Akhirnya terus apply dan ternyata di beasiswanya di Adelaide, Australia. Kemudian kalau Kak Fajri, menurut Kak Fajri bagaimana cara mempersiapkan mental? Atau mungkin ada perbedaan persiapan mental antara laki-laki dan perempuan ketika ditolak beasiswa atau sama saja? Pernah waktu ditolak sih ya kecewa atau nangis sih pernah waktu pertama awal ditolak. Saya kan 13 kali ya, mungkin yang awal-awal itu pernah kecewa, tapi setelah itu istilahnya apa ya yang bikin kuat itu kita coba nothing tulus ya, coba ikhlas dalam artian ya Allah ini ikhtiar saya, apapun hasilnya ya sudah. Jadi istilahnya itu ikhtiar teman-teman. Nah, untuk hasilnya tadi kan tinggal ya yang baik menurut Yang Maha Kuasa ya. Tapi juga ada proses memperbaiki ya, bahasanya evaluasi diri, kira-kira apa sih yang kurang, harus seperti apa. Ya. Setelah itu waktu daftar ya sudah, waktu berangkat misalnya mau apply daftar, ya diniatkan saja. Ini ikhtiar saya, waktu hasilnya istilahnya Allah SWT yang tahu lebih baik ya. Itu aja. Itu kan kalau gagal ya sudah ada itu tadi ya itu perlu latihan memang ya di awal-awal ya, tentu sebagai mencari beasiswa ya, kecewa itu pasti ada tuh nangis, cuma setelah itu ya kita coba pahami lebih dalamnya lagi sebenarnya niatnya apa sih mencari beasiswa pasti ya, itu kan mungkin itu memang perlu banyak semakin sering ditempa itu mungkin semakin terlatih mentalnya ya untuk siap menerima gagal. Mungkin itu Amai. Iya, jadi kalau menurut pemaparan Kak Fajri, niat. Tanya lagi niatnya sebenarnya apply beasiswa itu untuk apa gitu. Karena yang saya pernah baca, apa yang menjadi tujuan kita itu nanti yang akhirnya nanti akan menguatkan langkah-langkah kita ke depannya. Mungkin tadi selain akhirnya kita mempersiapkan berkas, kemudian mempersiapkan persiapan dan lainnya, kita juga perlu menguatkan niat kembali gitu. Jadi ketika nanti misalnya belum rezekinya, kecewa boleh, berhenti jangan gitu. Kalau Kak Aziz gimana menurut kalau sepengalaman Kak Aziz mempersiapkan mental gagal keterima beasiswa? Wah iya ini, apalagi saya orangnya melankolis nih. Tapi pengen nangis sih sebenarnya, cuman ya pura-pura nggak nangis. Melankolis tapi enggak apa namanya, pura-pura gitu ya, tapi pokoknya ya sakit hati lah pokoknya kalau ditolak itu. Sakit hati banget pokoknya, tapi ya gimana ya, tapi tetap lanjut gitu sampai misalnya gini, teman-teman di kantor gitu ya yang sekarang ya pada bilang gitu kan, saya baru gabung di PPIM itu di UIN itu baru 2019. Saya baru lulus 2018 akhir kan. Jadi teman-teman waktu itu sama saya gitu ya bilang, ini baru lulus katanya gitu kan, udah mau siap-siap beasiswa lagi. Jadi saya nyiapin buat Fulbright ini udah setahun kali ya, tahun lebih lah kata dia. Nah, kata saya kan yang juga coba-coba gitu kan, paling juga baru daftar tahun depan kata saya gitu kan. Tapi ya emang kayak gitu. Maksudnya ada aja gitu kan suara-suara di samping kita yang juga discourage gitu kan, yang nggak mendukung gitu kan, kayak gitu. Tapi ya jalanin aja gitu. Tapi ya mental kayak gitu perlu lah gitu, mental pejuang gitu. Kalau enggak ya nggak bakal kayak Mas Fajri atau Mbak Titis lah. Gitu. Oke. Ya. Jadi tadi life must go on ya Kak, hidup harus terus berjalan.
Kemudian Kak, ada pertanyaan dari Kak Falikul. Ini yang mungkin apa ya namanya, problem yang mungkin banyak dirasakan atau mungkin pernah terpikirkan oleh para URD beasiswa, apalagi di luar negeri. Ketika misalnya sudah sekolah di luar negeri, terus ketika pulang ke Indonesia, kira-kira kakak sekalian pernah nggak punya kecemasan kayak kira-kira nanti mau kerjanya di bagian mana ya gitu? Apakah bidang pekerjaan di Indonesia itu udah siap gitu misalnya untuk mengembangkan potensi yang kita punya ketika belajar di luar negeri, atau mungkin pernah ada tawaran bekerja di luar negeri dan kayaknya di luar negeri aja deh gitu. Tapi kan ini kan kakak bertiga ada di Indonesia. Nah, apa yang menguatkan hati kakak bertiga untuk balik lagi ke Indonesia gitu? Dari Kak Fajri boleh? Oke, untuk pulang ya, karena kita LPDP itu wajib pulang ya, jadi ya harus pulang. Dia tidak boleh stay di sana dan ya emang niatnya dari awal yang untuk kembali kan biasanya. Kalau tagline LPDP sekarang kan diri untuk negeri gitu. Uh, apa namanya? Kalau tawaran dapat dari luar negeri nggak ada, saya biasa-biasa aja kuliah di sana, alhamdulillah lancar. Dan untuk mendapat pekerjaan tadi ya, memang mungkin waktu pulang itu ya tentu normalnya karena LPDP itu tidak terikat institusi ya, kalau kita sebagai bukan istilahnya bukan pegawai waktu berangkat itu kayak mahasiswa baru lulus itu kan tidak ada ikatan institusi, pasti diterima di sini langsung kerja kan enggak. Ya tentu apa namanya mencari lagi, dan waktu saya pulang itu saya memahami keadaan kalau saat ini sudah banyak sekali lulusan luar negeri. Jadi kalau saya sendiri ya pendapat saya, kalau hanya lulus luar negeri itu sekarang itu sudah dengan LPDP sudah banyak sekali seperti ini ya, itu sudah tidak menjadi sesuatu yang unik lagi. Dalam artian itu tidak menjadi kayak dulu mungkin waktu masih jarang lulusan luar negeri, mungkin kalau kalian mendaftar pekerjaan luar negeri ini masih mungkin lebih banyak ininya opportunity yang diterima. Tapi sekarang menurut saya itu terus dengan semakin banyak LPDP ini tentu akan semakin banyak lulusan luar negeri, dan kalau kita tidak punya sesuatu yang membedakan dari teman-teman yang lain mungkin akan susah ya dalam kalau selain pekerjaan kita maknai sebagai rezeki ya, mungkin ini istilahnya preparation kita lah, ikhtiar kita untuk inilah. Itu jadi waktu itu saya mencoba mencari apa sih yang bisa menambah equip diri saya ini agar bisa bersaing dalam untuk mencari pekerjaan misalnya. Karena saya dulu niatnya memang untuk masuk ke akademik yang jadi dosen. Nah, saya dari waktu di S2 itu sudah terpikir itu istilahnya saya harus mencari nilai lebih selain lulusan luar negeri. Maksudnya selain kalau saya sudah ke luar negeri, kira-kira apa sih yang bisa saya gali selain hanya kuliah? Nah, di situ saya belajar nulis ya, belajar publikasi, dan publikasi itu yang menjadi nilai lebih yang saya pakai untuk mendaftar kerja istilahnya. Jadi saya waktu kuliah itu sudah publikasi yang kalau dosen itu bahasanya Scopus ya, saya sudah ada beberapa Scopus dan sekarang ada 4 dokumen di Scopus seperti itu. Nah, itu waktu daftar ke tempat kerja saya sekarang itu menjadi satu nilai lebih dari yang lain, karena tentu waktu saya daftar kerja jadi dosen itu ya, nanti tentu ketemu teman-teman LPDP luar negeri semua, dan itu waktu itu kan menjadi pesaing juga, sudah dalam artian ya kompetitor lah kalau dalam mencari pekerjaan ya. Di situ kan luar negeri semua, kira-kira apa yang bisa membedakan kamu dengan dia dan lainnya, seperti itu kan harus ada ya. Dan waktu itu saya mengusung publikasi itu, publikasi Scopus, apalagi satu saya UIN Malang gitu ya, mungkin kadang dipandang ya saya kira tidak bisa diungkiri ya. Misalnya anak UIN apply ke UI atau UGM gitu kan, dosen di sana itu tuh pasti saya tidak tahu pastinya, mungkin itu salah satu pertimbangan mereka juga melihat background pendidikan itu ya. Nah, jadi harus punya nilai lebih gitu. Waktu itu saya mengambil publikasi lah istilahnya di situ.
Tapi beda lagi teman-teman tergantung ininya ya, bidangnya. Kalau misalnya pulang mau bidang di perusahaan, misalnya teman-teman ekonomi ya harus punya skill yang lain. Ya. Kalau mungkin publikasi di perusahaan kan mungkin tidak terlalu dilihat ya, skill apa yang bisa ditambah, mungkin seperti itu. Jadi nilai lebih selain kuliah di lulusan luar negeri. Karena bagi sekarang, zaman sekarang, lulusan luar negeri itu sudah tidak 1, 2, 3, semenjak ada LPDP itu sudah banyak sekali. Mungkin itu, Ana. Iya, jadi kecemasan Kak Fajri ini langsung dialihkan ke usaha untuk mencari skill yang akhirnya membedakan Kak Fajri dengan lulusan luar negeri lain gitu. Karena mungkin kalau dulu itu lulusan S1 itu apa ya, masih jarang gitu. Cuma sekarang S1 tuh udah terlalu banyak gitu. Kemudian S2-nya masih jarang. Tapi kayaknya kalau dilihat dari sekarang justru orang yang dari S1 langsung lanjut ke S2 itu juga lebih banyak. Nah, dari situ mungkin kita akan punya kecemasan kayak gimana ya gitu cara bersaingnya ini. Nah, kalau dari Kak Fajri itu adalah dengan mencari skill baru sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan tujuan kita. Kalau Kak Fajri tadi menjadi di bidang akademisi, berarti yang ditingkatkan oleh Kak Fajri adalah publikasinya seperti itu. Kalau Kak Aziz, apakah sempat ada kecemasan dalam mencari pekerjaan? Oh iya itu, saya cemas banget itu. Karena kan waktu itu posisinya ini ya, apa namanya, sudah berkeluarga kan, terus sebetulnya waktu di apa namanya, di Australia itu ada teman tuh yang ngajakin kerja di sini aja katanya kan, jadi dia kerja di pabrik, tapi kerjanya di pabrik gitu. Tapi maksudnya kerjanya enak banget gitu kan, karena gajinya kan lumayan ya. Kalau di Australia itu kan sejahtera lah. Nah tapi kata saya, karena LPDP ya kan, masih idealis waktu itu, ya sekarang juga masih, ya saya pulang gitu kan, pulang dan bingung juga sih mau nyari kerja apa gitu. Akhirnya ya nyari-nyari magang dulu gitu kan, setelah magang gitu kan baru nyari apa kerjaan ya. Tapi ya lumayan ya, kata Mas Fajar bener banget tuh, sekarang tuh lulusan luar negeri itu udah kayak ada di mana-mana itu. Udah kayak apa tuh, udah kayak ini warung warteg gitu. udah banyak banget gitu. Kalau kalau nggak ada yang distinktif gitu, yang khusus gitu ya susah juga apa bersaing. Apalagi di Indonesia kan, apalagi lagi musim-musim kayak gini, itu pasti makin susah gitu hidup itu. Tapi ya itu harus tetap berjuang sih. Maksudnya kita kerja sekolah juga kan sebenarnya bukan, kalau saya itu maksudnya sekolah itu nggak mikirin nanti pengen jadi apa gitu sih. Kalau saya itu ya karena saya suka sekolah aja gitu, apalagi kalau di luar negeri kan, jadi ya sekolah aja gitu. Makanya saya pas pulang sini baru kerja baru kerja berapa bulan, saya udah siapin buat S3 gitu, jadi nggak mau lama-lama sini, pengen sekolah lagi kayak gitu sih. Tapi ya gitu sih, pilihan sih semuanya ya begitu. Iya. Nanti Kak, kalau misalnya keterima Fulbright, apa ingin menetap di negara sana atau kembali ke Indonesia? Ya belum tahu sih. Ya lihat nanti aja dah. Tapi ya nggak tahu lah. Nanti itu kita lihat nanti. Belum tahu. Masih Gimana yang direncanakan terbaik gitu. aja. Kalau Kak Fajri tadi mengembangkan soft skill sudah dari hari. Kalau misalnya Kak Aziz cemas dan terfikirkan untuk magang dulu gitu, dan magang berakhirnya mencapai karyanya seperti itu. Jadi kecemasan itu mungkin memang dirasakan gitu oleh setiap awardee, apalagi dari luar negeri gitu. Takut nanti ketika pulang ini mau kerja apa ya gitu, bakal diterima atau enggak, karena mengingat tadi lulusan luar negeri juga bukan hanya 1, 2, atau 10 gitu, justru udah banyak. Kalau dari Kak Titis, pulang dari Adelaide, pernah ada kecemasan dalam mencari pekerjaan nggak? Ya, jadi kalau dari beasiswa saya, ini
berbeda dengan beasiswa Kak Aziz dengan Kak Fajri ya. Kalau saya tidak ada kontrak harus pulang. Jadi kalau misalnya saya selesai mau menetap di Adelaide juga nggak apa-apa, begitu. Ya akan tetapi untuk menjadi permanen resident di sana itu juga harus prosesnya sangat panjang, jadi tidak mudah. Kemudian untuk pekerjaan pun sama seperti Kak Aziz ya, dia hanya ada pekerjaan seperti di farm. Saya dulu pernah waktu summer itu kerja di cherry farm, itu kerjanya sangat berat sekali. Jadi dari subuh sampai mau maghrib itu ya harus sortir cherry itu sangat melelahkan. Meskipun memang fee-nya sangat besar ya, jadi sepadan lah dengan beratnya pekerjaan tersebut. Akan tetapi saya berpikir, ya ini bukan passion saya, dalam artian saya ingin menjadi seorang pengajar, bukan menjadi karyawan dari pabrik ya. Jadi akhirnya saya pulang, dan sebelum pulang pun saya sebenarnya sudah dikontak sama direktur saya di pusat bahasa, karena sebelumnya kan saya juga bekerja di pusat bahasa UINSA. Dan rekomendasi pun saya kan minta ke beliau. Jadi saya disuruh pulang, ayo pulang. Jangan lama-lama di Australia. Katanya seperti itu. Jadi, oh ya siap Bu, saya pulang. Oke, jadi saya pulang, kemudian ya saya mengajar di pusat bahasa kembali. Seperti itu. Ya. Jadi tadi gitu sama dengan Kak Fajri ya Kak gitu, kenal sama diri sendiri dulu gitu, kayak sebenarnya pengennya apa setelah ini gitu. Karena tadi Kak Titis pengen menjadi pengajar, Kak Fajri pengen jadi di bagian akademisi. Nah berarti itu yang akhirnya dikejar, walaupun mungkin memang ada cemas, tapi tadi lagi-lagi bukan menjadi alasan untuk stuck ke tempat. Seperti itu teman-teman. Mungkin sharing kali ini kita cukupkan. Namun sebelum nanti akhirnya saya tutup, saya ingin mengulas kembali pesan atau poin penting yang disampaikan oleh para narasumber tadi ke para beasiswa hunter atau kepada teman-teman sekalian gitu ketika memutuskan untuk ingin melanjutkan S2 dan mencari beasiswa. Yang pertama, harus tetap husnuzon gitu, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita gitu. Makanya jangan berhenti untuk mencoba semua kesempatan yang ada gitu. Kayak tadi ceritain bahkan Kak Aziz dulu gagal di UIN. Mungkin kalau Kak Aziz tidak berusaha lagi untuk daftar ke UIN ya nggak sampai juga nanti ke Monas gitu kan. Kemudian harus husnuzon, mengukuhkan keyakinan, kemudian niat, harus gigih, terus mencari support sistem, mencari circle yang dapat menjaga semangat untuk lanjut sekolah ke luar negeri agar tetap terjaga, seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa meminta doa restu kepada orang tua. Tuh. Semoga setelah acara ini teman-teman yang terhubung yang mungkin ingin apply juga beasiswa ke luar negeri atau sedang apply segera mendapatkan kabar baik. Kalau belum tahun ini mungkin tahun depan dan tahun lagi gitu. Karena tadi Karin saja cerita ada dosennya yang bahkan 11 tahun gitu, 11 tahun kemudian baru Allah menjawab oke gitu. Untuk keterima beasiswa. Jadi teman-teman menjadi beasiswa hunter tuh sama dengan uji nyali. Ditempa berkali-kali nggak apa-apa, tapi jangan berhenti. Baik, karena waktu kita cukupkan dan mungkin teman-teman kalau tadi sudah disampaikan di awal, Santri Mengglobal ini punya cita-cita untuk membantu santri agar bisa belajar ke luar negeri atau mengglobal gitu. Nah, mungkin bisa nanti teman-teman intip di sosial medianya Santri Mengglobal, siapa tahu ada sharing-sharing atau misalnya info atau tips dan trik tentang talk show beasiswa lagi atau informasi-informasi terkait beasiswa yang lain. Baik, untuk itu kita cukupkan pertemuan
kita kali ini ya, pada rangkaian acara Harlah Santri Mengglobal. Insya Allah nanti akan ada lagi rangkaian selanjutnya pada rangkaian terdekat pada tanggal 1 Oktober. Nanti akan ada doa bersama dan mau'izah hasanah. Kemudian pada tanggal 4 Oktober akan ada ngobrol prestasi bersama santri-santri yang merupakan founder dari komunitas, dan yang pada tanggal 9 Oktober akan ada dialog interaktif dengan Kemenak dan Kementerian Kepemudaan. Seperti itu. Jadi stay tune ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah menyelenggarakan rangkaian acara Harlah ini. Terima kasih kepada Kakak Putri, semoga semuanya sehat, kemudian urusannya dipermudah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga impiannya terkabul. Gagal nggak apa-apa, yang nggak boleh berhenti. Makanya harus menguatkan niat. Baik, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Oh iya, ini ada pesan. Sebelum kita tutup, untuk dokumentasi boleh minta tolong dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto. Biar nanti ada kenang-kenangan, oh pernah ikut talk show sama Kak Aziz, pernah ikut talk show sama Kak Fajri, sama Kak Titis. Oke, yang lain boleh tolong dinyalakan. Bisa ini semuanya. Kita dokumentasi dulu. Ya, kita ambil foto dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, kami dari Santri Mengglobal mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada para narasumber, Kak Aziz, Kak Fajri, juga Kak Titis, dan juga untuk moderator kita, Kak Amatullah. Terima kasih banyak, dan juga semua partisipan yang mengikuti acara ini. Terima kasih banyak, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa malam Jumat besok atau Kamis malam akan ada juga sesi ngobrol seperti ini dengan tema ya tugas dan peran santri di tengah pandemi. Terima kasih. Silakan Kak Ama ditutup. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan baik ke depannya. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih.